Halo guys, gabung lagi dengan gue Fajar di my channel Marky Pau. Wow. Kali ini lagi rame banget nih guys, persiapan negara kita untuk meramaikan pesta demokrasi. Di mana nih, banyak sekali bendera dan baliho partai yang terpampang di setiap ruas jalan kota maupun di dalam pemukiman guys. Kemeriahan pesta demokrasi ini dilakukan setiap 5 tahun sekali guys. Dan untuk kali ini nih, pemilihan dilakukan secara serentak, yaitu pemilihan calon anggota Dewan Legislatif dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan dalam waktu yang bersama-sama guys. Dan saat kita merenungi perjalanan panjang demokrasi di Indonesia ini guys, sangatlah terbuka lebar di hadapan kita. Bukan hanya kisah sukses saja guys, tetapi juga tantangan dan dampak yang melekat dalam setiap proses pemilu tersebut. Nah, dalam sorotan ini nih, marilah kita telusuri lebih banyak lagi dampak yang telah membentuk kehidupan nyata masyarakat Indonesia selama sejarah pemilihan umum guys. Sebelum lanjut nih guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan centang loncengnya guys. Sejarah mencatat pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955. Di mana pemilihan umum tersebut serentak digelar secara demokratis guys. Dan dampaknya nih tidak hanya terbatas pada pembentukan pemerintahan yang baru, tetapi juga menciptakan suasana politik yang semarak dan penuh dengan harapan. Namun, pemilu 1957 menghadirkan ketidakstabilan politik guys, yang muncul adanya konflik dan ketidaksetujuan di antara partai-partai politik tersebut guys. Lanjut kita ke pemilu tahun 1999, di mana nih pemilu tersebut dilakukan setelah era pemerintahan Orde Baru dan menjadi momentum penuh emosi guys, yang membawa perubahan yang sangat signifikan. Dari hasil pemilu ini menciptakan panggung untuk munculnya kepemimpinan yang baru dan melambangkan keinginan kuat masyarakat Indonesia untuk demokrasi, dan dampaknya sangat mendalam sehingga membuka babak baru bagi Indonesia menuju kebebasan politik dan berekspresi. Dengan jumlah kepesertaan partai politik yang mengikuti pesta demokrasi ini sebanyak 48 partai politik guys. Nggak tanggung-tanggung ya guys ya. Dan angka ini nih melebihi jumlah partai pada era pemerintahan Orde Baru yang hanya terdiri dari 3 partai guys. Kemudian pada pemilu 2014, yang mana nih pemilu ini menjadi saksi perjalanan panjang Indonesia dalam menghadapi tantangan demokrasi. Pada saat itu, jumlah partai yang ikut serta dalam pemilu 2014 sebanyak 12 partai politik guys. Dan pada pemilu 2014 dilakukan 2 kali guys, yaitu pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota Dewan Legislatif, dan pemilu presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden dan wakil presidennya. Namun, keseimbangan antara aspek positif dan sisi gelap terlihat begitu nyata guys. Dan sisi positif ini mencakup keterlibatan masyarakat yang tinggi dan peralihan kekuasaan yang damai. Dan sementara sisi gelapnya mencakup isu politik uang dan ketidaksetaraan antara akses informasi. Nah, gue akan ngebahas sisi gelap dalam pemilu guys. Pada pemilu sebelumnya nih, kita menyaksikan fenomena penyebaran berita palsu atau hoax yang merajalela, serta informasi yang keliru dan menyesatkan, sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon-calon tertentu guys, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi yang seharusnya nih menjadi hak setiap warga negara, malah menjadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guys. Dan nggak hanya itu guys ya, praktik politik uang atau money politik ini juga menjadi masalah serius yang dapat menggerus kualitas proses demokrasi. Di mana nih calon-calon atau partai politik yang menggunakan dana besar untuk mempengaruhi pemilih dapat merusak prinsip kesetaraan dalam partisipasi politik guys. Dan kalau kita gali lebih jauh lagi nih guys, pemilu di masa lalu itu mencatatkan sejumlah insiden intimidasi terhadap peserta pemilu, baik yang berasal dari kalangan partai politik maupun independen, serta ancaman kekerasan dan tekanan terhadap calon atau pendukungnya, sehingga menciptakan atmosfer yang tidak kondusif untuk perdebatan dan kompetisi yang sehat guys. Lalu pada sisi hukum, seringkali nih kita juga tidak bisa mengabaikan adanya pelanggaran hukum selama pemilu, seperti politik identitas, manipulasi data, dan pemalsuan dokumen. Semua ini merusak integritas proses demokratis,
dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan transparansi. Kemudian dampak sosial dan ekonomi, di mana nih guys, dampak pemilu tidak hanya terasa di panggung politik, tetapi juga merambah ke kehidupan sosial dan ekonomi. Dan pemilu sendiri yang bersih serta transparan dapat memberikan kepercayaan kepada investor dan menciptakan stabilitas ekonomi. Dan malah sebaliknya nih guys, dengan adanya pemilu yang kontroversial dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi sisi gelap ini, pengawasan yang ketat dan peran aktif masyarakat menjadi sangat penting guys. Dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pengawas pemilu atau Bawaslu memiliki tugas besar dalam memastikan jalannya pemilu yang adil dan bersih. Selain itu, peran media massa dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan informasi yang akurat dan dapat memberdayakan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga demokrasi yang tetap sehat. Karena pendidikan politik dan informasi yang akurat juga memegang peranan penting guys dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, sehingga kita sebagai masyarakat dapat menciptakan pemilih yang cerdas dan kritis, serta mampu menyaring informasi dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Dan peran teknologi dalam pemilu, apalagi dalam era teknologi informasi saat ini, proses pemilu juga mencatat beberapa dampak yang signifikan, yaitu penggunaan media sosial dan teknologi digital yang dapat mempercepat penyebaran informasi, baik yang positif maupun yang negatif, sehingga penyebaran berita palsu dan manipulasi opini publik melalui platform digital menjadi risiko serius yang perlu diatasi dalam rangka menjaga integritas pemilu. Jadi guys, kita melihat bahwa pemilu Indonesia telah membawa dampak yang kompleks dan mencolok di berbagai lapisan masyarakat. Sementara nih, kita merayakan kemajuan dan momen kejayaan, kita juga harus bersiap menghadapi setiap tantangan dan belajar dari pengalaman masa lalu. Dan jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe untuk membantu makin berkembangnya channel ini guys. Tetap peace and love, bye-bye.